Bab ke-17. Matanya membulat ketika melihat siapa pria itu, namun ia berusaha bersikap untuk tenang. Derino tersenyum melihat wajah terkejut gadis itu yang tak lain adalah Charlie. Namun siapa sangka itu juga momen pertamanya melihat Derino tersenyum. Pasalnya pria dingin itu tidak pernah menyunggingkan senyumnya selama bersekolah dulu dan sekarang dia tersenyum menambah aura ketampanannya. "Kakak Derino!" panggil Charlie. Maaf tuan, saya sudah lancang." Dia pun tertunduk membuat Derino begitu gemas. Tidak dapat dibohongi bahwa dia begitu merindukan gadis itu, namun dia berusaha menahannya untuk tidak menunjukkan. Ada Erlan di situ. Malu dong. "Tidak usah terlalu formal begitu. Panggillah sesukamu selagi membuatmu nyaman, maka tidak masalah bagiku." Dia menyuruh gadis itu duduk di hadapannya dan Charlie pun menurutinya. "Mulai hari ini kau bekerja denganku sebagai sekretaris pribadiku," ucapnya langsung. "Maaf tuan, tapi saya tidak melamar untuk posisi itu. Lagi pula saya tidak bisa. Aku akan mengajarkanmu. Sampai bisa." Seolah tahu apa yang akan dikatakannya, Derino langsung memotong ucapannya. Pandangan Derino mengarah ke kursi dengan meja yang masih kosong satu di sebelah meja Erlan. "Kau akan bekerja di situ," tunjuknya. "Maaf tuan, tapi..." "Tidak ada tapi-tapi. Kau adalah milikku sekarang." Maksudku kau adalah sekretarisku sekarang. Tidak ada bantahan." Dia sampai salah ucap. Erlan sampai menundukkan kepalanya sambil menahan senyum melihat tuan muda itu shouting dibuat gadis cantik yang merupakan mantan adik kelasnya sendiri dan sekarang menjadi sekretarisnya. Tidak tahu sepertinya nanti dia tidak sekretaris lagi, tetapi lebih dari itu. "Baik tuan." Kemudian setelahnya Derino mengusir Erlan secara halus dengan alasan dia akan mengajari Charlie untuk menjadi sekretaris yang baik dan benar dan tugas apa saja yang harus dikerjakannya. Padahal Erlan bisa mengajarinya juga. "Dasar. Alasanmu sudah basi tuan," gumamnya. Ternyata yang punya perusahaan sebesar ini adalah Kak Derino. "Kenapa aku baru tahu ya? Dan kenapa aku jadi sekretaris langsung?" pikirnya. Seingatnya kemarin tidak ada lowongan membuka untuk menjadi sekretaris. Charlie tidak ambil pusing, yang penting dia bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa menggapai cita-citanya. Saat ini ia tengah diajari oleh tuan muda itu. Dia begitu telaten memberitahukan tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Sekalian bisa sambil berdekatan. Begitulah kira-kira. "Kalau masih ada yang belum jelas, bisa langsung tanyakan saja," ujarnya lalu kembali ke meja kebesarannya sedangkan Charlie sudah mulai mengerjakan tugas pertamanya. Tentu yang mudah. Sambil mereka bekerja, Derino sesekali melirik ke arahnya. Ternyata dia ketika sedang bekerja sangat fokus. Pandangannya tidak teralihkan kemanapun. Tidak lama kemudian tugas pertamanya sudah selesai dalam waktu singkat. Derino kagum karena perkiraannya tugas itu akan selesai dalam waktu 1 jam. Tapi nyatanya Charlie mampu mengerjakan dalam waktu 40 menit saja. "Baiklah. Ini ada lagi." Derino memberikan lagi. Kriing. Kriing. Dering telepon berbunyi. "Maaf tuan, ada yang menyerang markas dari pihak musuh," ucapnya dari sambungan telepon. Derino segera bangkit dari tempat duduknya dengan wajah yang sudah berubah menjadi begitu dingin. Charlie menoleh ke arahnya dan kembali menatap layar komputernya karena dia takut melihat perubahan raut wajahnya. "Aku ke sana." Cat. Dia langsung mematikan secara sepihak dan langsung menyambar jas yang ia letakkan di kursi senderan. Ingin Charlie menanyakan ingin pergi kemana tuannya itu, tapi takut dirinya dikatakan lancang. "Aku akan pergi sebentar. Kau lanjutkan pekerjaanmu." Derino tahu gadis itu melirik ke arahnya. "Baik tuan." Derino langsung menuruni lift dan sampai di parkiran mobil mewahnya lalu pergi ke markasnya yang sedang membutuhkannya. Tidak lama kemudian dia sudah sampai ke markas lewat dari jalan samping markasnya yang cukup besar.
Dia tidak lewat depan karena pertempuran terjadi di depan sana. Dor, dor, dor. Suara tembakan terdengar seperti alunan musik. Anak bauhnya yang ada di sana terus membalas serangan musuh. Dor, dor. Derino mengambil senjata yang sudah diselipkannya di celana belakangnya dan langsung memberikan tembakan kepada musuh. Dor, dor. Ia tepat menempa di kepala karena di badan mereka menggunakan rompi anti peluru. Dor, dor. Biug, biug. Tembakan dan pukulan terus dihujaninya kepada musuhnya yang sudah berani mengganggu wilayah kekuasaannya padahal dia tidak pernah mengganggu daerah kekuasaan mafia itu. Mereka adalah mafia musuh yang tidak senang karena wilayah kekuasaan Derino sangat luas tidak hanya di negara ini saja. Dirty. Senjata mesin hasil rakitan dari kaki tangan Derino digunakan untuk cepat membasmi musuh yang secara kekuatan sebenarnya tidak seimbang dengan mafianya. Sama saja kalian menyerahkan nyawa secara percuma. Gumamnya. Pakaian kantornya sudah ia ganti menjadi pakaian serba hitam, kini sudah dipenuhi dengan darah. Bau anyir begitu menyeruak di sana. Tuan, di sana bos mereka. Tunjukkan pada Derino. Jangan bayarkan dia lolos. Derino dan beberapa lainnya menyerang pimpinan mafia musuh. Dor. Para pengawalnya mencoba melindungi bos mereka, tapi sia-sia mereka kalah jumlah dan kalah alutsista. Dor. Arah! Sengaja Derino menembak lengan pimpinan mafia itu. Tentu Derino akan bermain-main dengan orang itu nanti. Tidak mungkin dia membiarkan para musuhnya mati begitu saja. Bawa dia ke dalam. Perintah Derino. Musuh yang terluka dan masih hidup mereka bawa ke dalam penjara yang berada di bawah tanah dalam markas itu. Mereka akan melewati penyiksaan dahulu sampai mereka merasa ingin cepat mati daripada menahan sakit yang tak berkesudahan. Bereskan semua kekacauan ini. Aku akan kembali ke kantor. Semuanya menunduk patuh. Sebelum kembali ke kantor, Derino membersihkan dirinya dulu untuk menghilangkan bau anyir darah. Tepat jam makan siang dia sudah kembali ke kantornya dengan setelan formalnya. Di dalam sudah ada Erlan yang dipintai Derino untuk menemani Charlie agar tidak sendiri saat dirinya ke markas tadi. Tuan, sudah saatnya makan siang. Ucap Erlan. Dia tahu pasti Derino baru selesai bertarung. Ayo makan siang. Ajak Derino namun tanpa menoleh. Iya sebentar tuan, sedikit lagi. Jawab Charlie. Sekarang, tidak ada bantahan. Erlan memberikan kode kepada Charlie agar menuruti perintahnya karena Derino tidak menerima penolakan. Baik tuan. Mereka keluar dari ruangan itu. Banyak pasang mata yang melihat ke arah Charlie saat ini. Ada yang memandang dengan tatapan sinis tidak terima kenapa dia baru masuk sudah jadi sekretaris. Kenapa dia jadi sekretaris? Dasar pasti dia menjual diri kepada bos. Gumamnya pelan karena merasa Derino direbut darinya. Dia senaga terobsesi dengan Derino karena ketampanannya memang di luar kontrol. Akhirnya jam kantor sudah selesai dan mereka mulai meninggalkan kantor satu persatu. Saya permisi tuan. Ucapnya pada Derino. Kau pulang naik apa? Ia sendiri merasa konyol dengan pertanyaan yang dilontarkannya. Saya naik ojek online, tuan. Jawab Charlie jujur. Derino menyambar jasnya lalu berjalan ke arah pintu di mana Charlie juga berada di dekat situ. Rasanya dia berdebar dekat dengan Derino. Entah kenapa rasanya berbeda saat di sekolah dulu. Kau pulang bersamaku. Lalu dia berlalu tanpa ekspresi. Maaf tuan, tapi saya naik ojek online saja. Tidak enak dengan karyawan lain yang melihat. Saya juga baru. Tidak ada bantahan. Jawabnya tegas membuat Charlie terdiam. Jika sudah berkata begitu dia bisa apa selain menurutinya. Charlie melihat ke arah Erlan seakan meminta bantuan namun Erlan hanya menaikkan bahunya tidak mau ikut campur.
Charlie terus mengikuti Derino yang berjalan di depannya dengan sedikit berjarak. Dia tidak mau dikatakan sebagai penjilat apalagi baru 1 hari dia bekerja. Dia terus mengikuti sampai menuju mobil mewah Derino yang terparkir. Kemudian Derino melajukan mobilnya menuju rumah kontrakan Charlie. Maaf Tuan, tahu dari mana ya arah rumah saya? Tanya sedikit ragu karena dia tidak ada memberitahukan alamatnya, tapi dengan santainya Derino melajukan ke arah rumahnya. Apa itu penting? Bukan menjawab, dia justru bertanya balik. Maaf Tuan. Dia tidak berani bicara lagi. Kekakuan melanda keduanya. Walaupun mereka sudah saling kenal sebelumnya walau tidak dekat, tapi karena sudah lama tidak berjumpa. Ditambah lagi sekarang sebagai bos dan sekretaris. Beberapa saat kemudian mobilnya sudah sampai di depan pagar kontrakannya. Terima kasih Tuan. Derino langsung melanjutkan mobilnya, tapi bibirnya menyunggingkan senyuman. Sepertinya salting nih. Masih malu-malu mafia nih Derino. Malu-malu kucing.